Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah, sampailah kita ke pasal yang kelima dari bab yang kedua, tauhid rububiyah, mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Sedikit kita murajaah. Tauhid rububiyah adalah ifradullah ta'ala min jami'i af'alih, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua perbuatannya. Jadi kalau kita sudah mengesahkan Allah dalam semua perbuatan Allah, kita sudah meyakini bahwa segala sesuatu dilakukan oleh Allah, tidak ada campur tangan dari pihak lain, maka berdasarkan itu kita wajib mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah ifradullah ta'ala min jami'i af'alul ibad, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh perbuatan hambanya. Jadi apapun yang kita lakukan yang sifatnya ibadah, wajib kita pusatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti setelah Syawal barangkali kita akan membahas tauhid uluhiyah itu. Nah, jadi kita kembali kepada judul tauhid rububiyah, mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Ini berarti siapa yang mengakui tauhid rububiyah untuk Allah dengan mengimani tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada yang mengatur alam, melainkan hanya Allah, maka ia harus mengakui bahwa tidak ada yang berhak menerima ibadah dengan segala macamnya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Tidak ada yang berhak menerima ibadah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid uluhiyah disebut juga dengan tauhid ubudiyah atau tauhid ibadah, mengesahkan ibadah kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ilah maknanya adalah ma'bud. Ma'bud artinya yang disembah. Ma'bud artinya yang diibadahi. Ya, itu daripada ilah. Jadi kalau la ilaha illallah, tidak ada yang disembah, tidak ada yang diibadahi dengan benar selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu tidak ada yang diseru dalam doa selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala.
Tidak ada yang dimintai pertolongan kecuali Dia. Tidak ada yang boleh dijadikan tempat bergantung kecuali Dia. Tidak boleh menyembelih kurban atau bernazar kecuali untuknya, dan tidak boleh mengarahkan seluruh ibadah kecuali hanya untuknya dan karenanya semata. Nah, itu konsekuensinya. Nah, itu yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah. Nah, kalau demikian, tauhid rububiyah adalah bukti wajibnya tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah adalah pintu gerbang untuk sampainya kita kepada tauhid uluhiyah. Jadi tauhid rububiyah itu adalah sifatnya pintu gerbang, belum sampai kepada tauhid yang sebenarnya. Tauhid yang sebenarnya itu adalah tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan penyembahan, mengesahkan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sering sekali Allah membantah orang yang mengingkari tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah yang mereka akui dan yakini. Ya. Seperti di dalam Al-Baqarah surah yang kedua. Ya. Surah yang kedua ayat 21 dan 22. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya ayyuhan nas, ya, wahai manusia. Yang dipanggil Allah bukan orang yang beriman. Yang dipanggil Allah adalah manusia. Manusia yang mana? Manusia mana saja. Siapapun yang merasa manusia ikut terpanggil oleh ayat ini. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa Islam itu bukan hanya untuk orang Arab. Islam itu untuk kafatal linnas, untuk semua manusia. Karena Allah tidak pernah memanggil ya ayyuhal arabiyyun, tidak pernah. Tapi yang ada ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya. U'budu rabbakum. Sembahlah Tuhanmu. Beribadahlah hanya kepada Rabbmu. Nah, ini namanya tauhid uluhiyah. Jangan beribadah kepada selain Rabbmu. Ya. Jangan menyembah kepada selain Rabbmu. Menyembahlah hanya kepada Rabbmu saja. Apa arti Rabb? Yang mencipta, yang memberi rezeki, yang menguasai, yang mengatur. Nah, itu namanya Rabb. Nah, jadi yang dimaksud oleh Allah, beribadahlah kepada yang menciptakanmu. Beribadahlah kepada yang memberi rezeki kepadamu. Beribadahlah kepada yang berkuasa kepadamu. Beribadahlah kepada yang mengaturmu. Nah, itu yang dimaksud dengan Rabbmu. Rabbukum, ya, Rabbmu. Siapa Rabbmu itu? Nah, Allah tunjukkan satu demi satu. Rabbmu itu adalah Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakanmu. Ya. Sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Rabbmu. Rabbmu itulah yang telah menciptakanmu. Walladzina min qablikum, dan juga telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. Menciptakan ayah dan bundamu. Menciptakan kakek dan nenekmu. Menciptakan mbah buyutmu. Itu adalah orang-orang sebelum kamu. Semuanya Rabbmu yang menciptakan, gak ada yang lain selain daripada Rabbmu itu. Satu yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penyembahan itu apa? La'allakum tattaqun. Jadi ketakwaan itu dijembatani oleh tauhid uluhiyah. Mustahil orang bisa bertakwa tanpa mentauhidkan Allah. Jadi istilah bertakwa itu hanya untuk orang bertauhid. Kalau kita mendengarkan sumpah jabatan di kantor-kantor, ya,
Aku bersumpah, berjanji, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Omong kosong itu takwa kalau mereka tidak bertauhid. Ya, orang bertauhid saja susah untuk bertakwa, apalagi orang yang tidak bertauhid. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mana mungkin mereka bertakwa? Ya, jadi yang bertakwa itu hanya orang yang mentauhidkan Allah. Itu yang diinginkan Allah daripada tauhid adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Dilanjutkan oleh Allah rububiyahnya. Ternyata Rabbmu itu bukan hanya menciptakanmu. Ternyata Rabbmu itu bukan hanya menciptakan orang sebelum kamu. Rabbmu itu jugalah alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Rabbmu itu jugalah yang telah menjadikan untukmu bumi sebagai hamparan. Bumi sebagai hamparan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Nah, jadi di sini dijelaskan Rabbmu itu bukan hanya menciptakanmu, bukan hanya menciptakan orang-orang sebelum kamu, tapi Rabbmu itu jugalah yang menciptakan bumi sebagai hamparan. Was-samaa'a binaa'a. Setelah Allah ciptakan bumi sebagai hamparan, Rabbmu itu jugalah yang menciptakan langit sebagai atap. Ya. Di mana-mana kita lihat atap itu pakai tiang. Tidak ada atap tanpa tiang. Ya, atap yang ada tiangnya saja ada yang ambruk, ada yang roboh. Apalagi atap nggak ada tiang. Ini langit diciptakan Allah sebagai atap tanpa tiang. Nah, cobalah cari tiangnya langit di mana. Siapa yang menemukan tiangnya langit? Nggak ketemu sampai hari ini. Siapa yang menciptakan? Rabbmu. Ya, Rabbmu yang menciptakan. Selesai sampai di situ belum, masih ada lagi. Apa? Wa anzala minas samaa'i ma'an. Rabbmu itu juga yang telah menurunkan air hujan dari langit. Nah, itu Allah perkenalkan rububiyahnya kepada kita. Rabbmu itu jugalah yang telah menurunkan air hujan dari langit. Untuk apa gunanya air hujan itu? Fa akhraja bihi minas samarati. Ya, dengan disebabkan air hujan itu, maka keluarlah darinya buah-buahan. Hujan yang menyirami bumi, bumi yang tadinya kering kerontang, telah terpecah-pecah, tandus. Dengan disiram hujan, bumi itu menjadi hijau. Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan itu ada yang tidak berbuah. Dan banyak juga yang berbuah. Baik yang tidak berbuah maupun yang tidak berbuah, gunanya itu semua rizqal lakum, untuk rezeki kamu konsumsi petang dan pagi. Tidak ada yang tidak dikonsumsi olehmu. Ya, tumbuh-tumbuhan yang tidak berbuah kamu jadikan sebagai sayuran. Tumbuh-tumbuhan yang ada buahnya, buahnya kamu petik, kamu konsumsi. Oh, ada kok Ustaz tumbuhan yang tidak kami konsumsi. Apa? Rerumputan. Tapi rerumputan itu dikonsumsi oleh ternakmu. Kemudian ternakmu itu kamu juga yang mengkonsumsi. Ya, ujung-ujungnya ke mulutmu juga perginya. Ah, begitu Allah memperkenalkan rububiyahnya kepada kita. Ya, satu yang diminta Allah apa? Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan pernah kamu jadikan sekutu-sekutu untuk Allah,
tandingan-tandingan untuk Allah, padahal kamu tahu sebenarnya. Kamu tahu sebenarnya. Wallahu a'lam. Apakah ayat ini yang menginspirasi ya seorang ayah atau seorang ibu ketika menasihati anaknya? Ketika ada anak yang durhaka kepada ibunya, ya, lalu dipanggil, nak, sini nak, ibu mau bicara. Ada apa, Bu? Bukankah ibumu ini yang telah menghamilkan selama 9 bulan? Kemudian melahirkanmu bersabung nyawa, menyusukanmu selama 2 tahun, menyekolahkanmu. Tuh bapakmu nggak kalah perjuangannya, berangkat pagi, pulang petang, cari nafkah buatmu, nak. Satu yang kami minta, apa? Jangan durhaka kepada orang tua. Birrul walidain, berbaktilah kepada kedua orang tua. Jadi orang tua setelah memperkenalkan jasa-jasanya, menghamilkan 9 bulan, melahirkan bersabung nyawa, menyusukan selama 2 tahun, kemudian menyekolahkan penuh biaya itu semua, maka kurang ajarlah anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Nah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala, duluan Allah bicara seperti itu. Hei manusia, Rabbmu yang menciptakanmu, Rabbmu yang menciptakan orang sebelum kamu, ayah bundamu, kakek nenekmu, mbah buyutmu. Rabbmu yang menciptakan bumi sebagai hamparan, Rabbmu yang menciptakan langit sebagai atap, Rabbmu yang menurunkan air hujan dari langit. Satu yang diminta oleh Allah, oleh Rabbmu itu apa? Jangan sekutukan Allah. Jangan buat tandingan-tandingan untuk Allah. La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Jangan pernah musyrik, mempersekutukan Allah, karena syirik itu adalah kezaliman yang besar. Nah, bicara andad, ya, andad ini adalah sekutu-sekutu, tandingan-tandingan. Bagaimana perasaan orang tua ketika kita lebih patuh kepada orang tua yang lain daripada orang tua kita sendiri? Kita lebih sayang kepada ibu-ibu yang lain daripada kepada ibu kita sendiri. Kita lebih hormat kepada bapak-bapak yang lain daripada bapak kita sendiri. Bagaimana perasaan ibu kita? Bagaimana perasaan bapak kita? Perih, mengurut dada. Inikah balasanmu, nak? Nah, lebih kurang begitulah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, tapi kita lebih patuh kepada selain Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah menurunkan hujan dari langit, tapi kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya wajar Allah murka kepada kita. Benar yang dikatakan Allah, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Ya, dalam ayat yang lain, wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang syirik, mempersekutukan Allah, dia telah berbuat dosa yang teramat besar. Tidak ada dosa yang lebih besar di mata Allah melebihi syirik, mempersekutukan Allah. Allah memerintahkan mereka bertauhid uluhiyah, yaitu menyembahnya dan beribadah kepadanya. Dia menunjukkan dalil kepada mereka dengan tauhid rububiyah, ya, untuk memudahkan pemahaman. Rububiyah itu adalah jasa-jasa Allah, kebaikan-kebaikan Allah buat kita, ya. Uluhiyah adalah timbal balik peribadatan dari kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dia menunjukkan dalil kepada mereka dengan tauhid rububiyah, yaitu penciptaannya terhadap manusia dari yang pertama hingga yang terakhir, penciptaan langit dan bumi,
serta seisinya, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mengeluarkan buah-buahan yang menjadi rezeki bagi para hambanya. Maka sangat tidak pantas, ya, sangat tidak wajar, malah sangat kurang ajar, ya, bagi mereka yang menyekutukan Allah dengan yang selainnya dari benda-benda apapun, orang-orang yang mereka sendiri mengetahui bahwa ia tidak bisa berbuat suatu apapun dari hal-hal tersebut di atas. Ini sangat tidak wajar, sangat kurang ajar. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima seseorang. Lalu orang itu mengatakan, Masya Allah wa syi'tah, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Spontan Nabi menjawabnya, apakah engkau menjadikanku sebagai sekutu untuk Allah? Jadi ucapan Masya Allah wa syi'ta itu sudah cukup alasan bagi Nabi menjadikan beliau sebagai sekutu-sekutu. Ya. Masya Allah wa syi'ta. Ada orang mengatakan, karena kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasul. Ya. Sepintas kan nggak ada masalah ini. Tapi bagi Rasul ini mengganggu. Apa jawab beliau? Apakah kau menjadikanku sebagai sekutu-sekutu Allah? Jangan katakan begitu lagi lah. Tapi katakanlah, Masya Allah wahdah. Katakanlah atas kehendak Allah sendirinya. Saya tidak turut campur dengan apa yang dilakukan Allah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu beliau menutup pintu kesyirikan. Begitu beliau menolak, tidak mau dijadikan sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lalu bagaimana sekarang? Sekarang sebagian kaum muslimin menjadikan Rasul sebagai sekutu-sekutu untuk Allah. Dalam berkehendak saja tidak boleh, apalagi dalam berbuat. Dalam berbuat, ketika menyelamatkan, ketika menyampaikan maksud, itu selalu disandingkan Allah dengan Rasul. Nah, di syair-syair yang sering kita dengar, Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, bergandenglah dengan Mustafa, kerjasamalah dengan Mustafa, baligh maqasidana, sampaikan maksud-maksud kami. Bukankah ini namanya mempersekutukan Allah dengan Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, menyuruh Allah bekerja sama dengan Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan maksud kita. Apakah Allah tidak mampu menyampaikan maksud kita sehingga kita suruh bekerja sama dengan Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, begitupun dalam menyelamatkan kita. Ya Muhaimin, ya Salam, salimna wal mu'minin bin Nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya Muhaimin, ya Salam. Wahai Muhaimin, wahai Salam, ini nama-nama Allah. Salimna wal muslimin, selamatkan kami dan selamatkan pula orang-orang muslim yang lain. Bin Nabi khairil anam, bekerja samalah dengan Nabi sebaik-baik manusia. Bukan hanya itu saja, wa bi ummil mu'minin, dan bekerja sama pula lah dengan ummul mu'minin, istri-istri Nabi. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari yang mereka persekutukan. Jadi mereka mempersekutukan Allah bukan hanya dengan Nabi khairil anam, tapi juga dengan istri beliau Ummul Mukminin. Inilah
bukti kesyirikan-kesyirikan yang merajalela di negeri kita. Belum lagi yang dikatakan solawat badar, ya, ilahi salimil ummah, ya, bi ahlil badri ya Allah. Ilahi, selamatkanlah umat dengan syuhada badar ya Allah. Menjadikan syuhada badar sebagai andadam min dunillah, tandingan-tandingan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak contoh-contoh yang lain yang mereka katakan solawat, yang mereka katakan zikir, pujian. Jadi sebenarnya kita bukan anti solawat, tapi solawat yang mana dulu? Kalau solawat yang diajarkan Rasul, kita mendukung sepenuhnya. Nah, tapi kalau yang dibikin-bikin kaum sufi, sepeninggal Rasulullah yang kental kemusyrikannya, memang kita berlepas tangan dari situ. Karena telah menjadikan sekutu-sekutu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka jalan fitri, ya, fitri, jalan fitrah, ya, untuk menetapkan tauhid uluhiyah adalah berdasarkan tauhid rububiyah. Kenapa? Karena manusia pertama kalinya sangat bergantung kepada asal kejadiannya, sumber manfaat dan kemudaratannya. Setelah itu berpindah kepada cara-cara bertakarrub kepadanya, cara-cara yang bisa membuat ridhonya dan yang menguatkan hubungan antara dirinya dengan Tuhannya. Nah, maka tauhid rububiyah adalah pintu gerbang dari tauhid uluhiyah. Karena itulah Allah berhujjah atas orang-orang yang musyrik dengan cara yang seperti ini. Kalau enggak mudeng-mudeng, enggak ngerti-ngerti. Kalau tidak ditunjukkan rububiyah, maka susah untuk menyuruh orang itu mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Kalau cuman sekedar mentauhidkan Allah secara rububiyah, tapi tidak mentauhidkan Allah secara uluhiyah, maka tidak ada bedanya kita dengan orang-orang Arab jahiliyah. Tidak ada bedanya kita dengan orang-orang Arab jahiliyah yang ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab jahiliyah sudah menganut tauhid rububiyah. Perkara kenal dengan Allah, duluan mereka kenal dengan Allah daripada kita. Sayangnya mereka tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Ini diceritakan oleh Allah dalam berbagai surah. Kita mulai dari Al-Mu'minun ayat 84, 85, 86, 87, 88 dan 89. Ya. 84. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Nah. Jadi dicoba menggelitik kejujuran orang-orang musyrik itu. Tanyakan kepada mereka, hai Muhammad, ya, kepunyaan siapakah bumi ini dan kepunyaan siapa pulakah semua yang ada padanya jika kamu mengetahui, ya, bumi yang terhampar luas, ya, siapa yang punya? Berikut isinya, apakah dari haywani, dari insani, dari nabati, sungai-sungai, gunung-gunung, pepohonan, itu punya siapa? Ya. Ayat 85, sayaquluna lillah. Pasti mereka akan menjawab semuanya kepunyaan Allah. Jadi mengaku mereka bahwa itu semuanya milik Allah. Qul afala tadhakkarun. Tanyakan lagi kepada mereka.
Maka apakah kamu tidak ingat? Kenapa kalian menyembah Lata, Uzza dan Hubal? Kenapa kalian menyembah batu-batu berhala? Katanya kalian diciptakan oleh Allah. Bumi milik Allah. Lalu kenapa ketika menyembah, ketika beribadah, kalian bukan kepada Allah, tapi menyembah batu berhala? Lata, Uzza, Hubal, Manat. Kenapa? Suruh tanyakan Allah melalui Nabi SAW. Lanjut ayat 86. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Ya. Tanyakan kepada mereka, siapakah yang punya langit yang 7 dan yang punya aras yang besar? Ayat 87, sayaquluna lillah. Mereka menjawab, semuanya adalah kepunyaan Allah. Semuanya adalah milik Allah. Qul afala tattaqun. Tanyakan lagi, kenapa kalian tidak bertakwa? Kenapa kalian musyrik? Tidak mentauhidkan Allah. Lalu ayat 88, Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaih in kuntum ta'lamun. Tanyakan kembali kepada mereka, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedangkan dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu mengetahui. Ayat 89, sayaquluna lillah. Itu semuanya adalah kepunyaan Allah. Nah, lalu ujung ayat, Qul fa'anna tusharun. Tanyakan, dari jalan mana kalian bisa tersihir? Dari jalan mana kalian bisa tertipu? Jadi tusharun artinya tersihir, tersihir itu artinya tertipu. Jadi sihir itu penipuan. Sihir itu adalah penipuan. Tusharun, tersihir artinya tertipu. Siapa yang menipu kalian? Kalian menjawab, bumi diciptakan Allah, langit milik Allah, arsy milik Allah, semuanya milik Allah. Ternyata kenyataan kalian bukan menyembah Allah. Siapa yang menipu kalian? Tanyakan seperti itu, kata Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di Al-An'am ayat 102, dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Jadi antara rububiyah dan uluhiyah selalu beriring-iringan di dalam Al-Qur'an itu. Ya. Dzalikumullahu rabbukum, yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan tadi, demikian itulah ilah, ya. Demikian itulah Allah Tuhanmu, ya. Allah rabbukum, Allah yang telah merububiyahmu, ya, menciptakanmu, memberi rezeki kepadamu. Ya, Rabb itu banyak artinya kemarin. Mencipta, memberi rezeki, berkuasa, mengatur, ya. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, yang berhak menerima ibadah selain daripada Dia. Ini tauhid uluhiyah. Khaliqu kulli syai'in, Dialah yang mencipta segala sesuatu, adalah tauhid rububiyah. Ujung ayat, fa'buduh, maka beribadahlah kepadanya. Nah, kembali tauhid uluhiyah. Jadi rububiyah, uluhiyah, ini yang sangat ditekankan di dalam Al-Qur'an. Ya. Ini yang dipergantikan oleh Al-Qur'an, memperkenalkan kepada kita supaya kita tidak lagi musyrik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ini adalah Allah
berdalil dengan tauhid rububiyahnya atas haknya untuk disembah. Ya, orang tua kita memperkenalkan, dia menghamilkan 9 bulan, melahirkan, bersabung nyawa, menyusukan selama 2 tahun, maka haknya lah kita berbakti kepadanya. Orang tua menuntut haknya kepada kita, karena dia telah bersusah payah, telah berbuat banyak. Adanya kita sekarang adalah jerih payah orang tua, maka orang tua meminta haknya supaya kita berbakti kepadanya. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan rububiyahnya kepada kita. Nah, sekarang Allah meminta haknya untuk kita mentauhidkan secara uluhiyah. Jangan beribadah kecuali kepadanya. Jangan pernah berharap meminta kecuali kepadanya. Ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dia berdalil dengan tauhid rububiyahnya atas haknya untuk disembah. Tauhid uluhiyah inilah yang menjadi tujuan dari penciptaan manusia, sebagaimana Allah katakan dalam Ad-Dhariyat surah yang ke-51 di ayat 56. Apa kata Allah? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Kita belum ketemu dengan tauhid tanpa dibantu dengan tafsir. Apa arti liya'budun itu? Arti ya'budun adalah mentauhidkanku, ai liwahidun. Nah, jadi sebenarnya yang diinginkan Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mentauhidkanku. Itu yang sebenarnya diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam mentauhidkan dalam ibadah. Seorang hamba tidaklah menjadi muwahhid, tidaklah dikatakan bertauhid hanya dengan mengakui tauhid rububiyah semata. Ya, sama dengan orang Arab jahiliyah tadi, mengakui tauhid rububiyah tapi tidak mentauhidkan Allah secara uluhiyah, maka mereka tidak disebut bertauhid, tetap dikatakan orang-orang musyrik. Tetapi ia harus mengakui tauhid uluhiyah serta mengamalkannya. Kalau tidak, maka sesungguhnya orang-orang musyrik pun mengakui tauhid rububiyah, tetapi hal ini tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW mengumumkan perang terhadap orang-orang musyrik, orang kampungnya sendiri. Kenapa? Karena tidak mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Nah, pengakuan-pengakuan orang musyrik dilanjutkan oleh penulis di ayat-ayat yang lain. Ini bisa kita lihat. Kita bisa buka Az-Zukhruf ayat 87. Ya. Apa kata Allah? Wala in sa'altahum man khalaqahum layakulunna Allah. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, mereka orang yang musyrik, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Jadi kalau perkara kenal dengan Allah, duluan orang musyrik kenal Allah daripada kita. Tapi sayang mereka syirik dalam uluhiyah. Lalu di ayat 9 masih Az-Zukhruf. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab, semua diciptakan oleh yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui. Itu pengakuan-pengakuan mereka yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Kemudian bisa lagi kita lihat dalam Yunus ayat 31. Qul
may yarzuqukum minas sama'i wal ardh amman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Tanyakan kepada mereka, hai Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Dari langit Allah turunkan hujan, dari bumi Allah keluarkan tanam-tanaman, ada yang berbuah, ada yang tidak. Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Ya. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Menciptakan pendengaran dan penglihatan. Kadang kita kurang bersyukur. Allah ciptakan pendengaran asli telinga kita. Allah ciptakan penglihatan asli mata kita. Tapi kita menganggap remeh. Kita tidak mensyukuri. Kita tidak menjaganya. Bukan hanya itu. Allah menciptakan mulut dan di dalam mulut ada gigi. Semua gigi itu asli. Tapi kita tidak bersyukur. Kita tidak menjaganya. Akibatnya apa? Ketika gigi itu rusak, kita beli gigi palsu. Yang asli gratis, yang palsu mahal. Ya. Nah, tapi kita tidak bersyukur dengan yang asli yang diberikan Allah. Padahal yang palsu itu tidak sesempurna yang asli. Kadang mengunyah yang agak keras dikit udah mulai ngilu. Ya. Gak seperti kita mengunyah dengan gigi yang asli. Nah, kalaulah kita memakai yang palsu, nah disitulah taunya kita betapa bagusnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak pernah minta bayaran. Ketika yang palsu itu dijual mahal oleh tukang gigi. Begitu juga mata, penglihatan. Banyak donor-donor mata, orang yang rusak matanya diganti dengan mata orang lain. Ya. Begitu rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kembali. Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab Allah. Ya. Sebelumnya telah kita sampaikan, mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup. Itu ayam mengeluarkan telur yang mati dari ayam yang hidup, mengeluarkan ayam yang hidup dari telur yang mati. Itu semua dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab Allah. Ini semuanya pengakuan-pengakuan orang musyrik. Hal semacam ini banyak sekali dikedepankan dalam Al-Quran. Ini baru beberapa ayat yang diturunkan oleh penulis. Kalau kita mau ya mentadabbur Al-Quran, banyak dari ini ya pengakuan-pengakuan daripada orang-orang musyrik itu. Maka barang siapa yang mengira bahwa tauhid itu hanya meyakini wujud Allah atau meyakini bahwa Allah adalah Al-Khaliq yang mengatur alam, maka sesungguhnya orang tersebut belumlah mengetahui hakikat tauhid yang dibawa oleh para rasul. Kenapa? Karena sesungguhnya ia hanyalah mengakui sesuatu yang diharuskan dan meninggalkan sesuatu yang mengharuskan. Nah, di sini letaknya kesalahan kita. Ya, kita baru mengaku diciptakan Allah. Kita baru mengaku ya diatur oleh Allah. Tapi giliran penyembahan, giliran peribadatan masih banyak yang mengalihkan kepada selain Allah. Ya, seperti
syair-syair yang kita sampaikan tadi. Ini yang tidak disadari oleh sebagian kaum muslimin. Karena sesungguhnya ia hanya mengakui sesuatu yang diharuskan dan meninggalkan sesuatu yang mengharuskan. Ya, yang diharuskan adalah ciptaan-ciptaan Allah. Yang mengharuskan ya Allah itu sendiri. Ya, kita baru sampai kepada makhluk-makhluk Allah. Tapi kepada Allah itu sendiri kita tinggalkan. Di antara kekhususan ilahiyah adalah kesempurnaannya yang mutlak dalam segala segi. Tidak ada celah atau kekurangan sedikit pun. Ini mengharuskan semua ibadah mesti tertuju kepadanya. Pengagungan, penghormatan, rasa takut, doa, pengharapan, taubat, tawakal, minta pertolongan, penghambaan dengan rasa cinta yang paling dalam, semua itu wajib secara akal maupun syarak dan fitrah agar ditujukan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh disimpangkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Juga secara akal syarak, secara syariat dan fitrah, tidak mungkin hal itu boleh ditujukan kepada selain Allah. Ya, kalau tidak mau dikatakan musyrik, mempersekutukan Allah. Selesai pembahasan kita di bab yang kedua, yaitu tauhid rububiyah. Insyaallah setelah Syawal, mudah-mudahan kita dipertemukan lagi masuk kepada bab yang ketiga, tauhid uluhiyah. Silahkan yang mau bertanya. Iya. Iya. Saya sering mendengar atau melihat di media sosial itu kan, kenapa orang sebelah itu membenci atau tidak menyukai pembagian tauhid yang kita pelajari ini? Makanya trinitas gitu kan, atau tiga tauhid begini gitu kan. Kenapa mereka membenci gitu? Itu yang sering saya lihat di video-video sebelah itu kan. Iya. Mau menjelaskan. Berangkat daripada tahassud. Tahassud itu, tahu tahassud? Kedengkian. Ya. Ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindung daripada orang dengki apabila dia mendengki. Jadi berawal daripada tahassud mereka, hasad dengkinya mereka, maka mereka mencari-cari kesalahan kita. Ya. Mereka menuding hal-hal yang sebenarnya mereka tidak faham, mereka tidak tahu. Betul sekali, tauhid terbagi dua ini bukan hanya dikatakan bid'ah. Tidak ada di masa Nabi. Malah dikatakan trinitasnya kaum Wahabi. Padahal kalau mereka mau mentadabbur, merenungkan ayat-ayat Allah di awal-awal surah, di suratul Fatihah, itu tercakup ketiga tauhid ini. Nah, mari kita buktikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pengasih dan penyayang adalah tauhid asma wa sifat. Ya, itu adalah nama dan sifat Allah. Terus alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Rabbil alamin, rububiyah semesta alam, menciptakan alam, memberi rezeki kepada alam, berkuasa kepada alam. Apalagi? Ya. Menjaga, mengatur alam. Rabbul alamin, alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Kembali tauhid asma wa sifat. Malik Yaumiddin. Malik ini juga nama Allah, ya, yang berkuasa, menguasai hari akhirat, hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, hanya kepada Engkaulah kami minta tolong. Ini tauhid uluhiyah. Hanya kepada Engkau, bukan kepada yang selain Engkau. Mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, ini juga tauhid uluhiyah. Meminta hanya kepada Allah jalan yang lurus. Yang artinya mantapkan, tetapkan kami di atas jalan yang lurus. Nah, kemudian ayat selanjutnya adalah tafsir daripada ihdinas siratal mustaqim, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang yang telah kau beri nikmat mereka. Ghairil maghdub, bukan jalan orang yang dimurkai, yaitu Yahudi, pintar tapi keblinger, itu Yahudi. Waladhdallin, bukan pula jalan orang yang sesat, bodoh, itulah Nasrani. Ya. Yahudi kenapa maghdub, kenapa dimurkai? Dia pintar, otaknya jenius, ya, tapi keblinger, tetap saja musyrik, mempersekutukan Allah. Nah, Nasrani kenapa dikatakan dhalin, sesat? Ya, kebodohannya. 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1. Ya, matematik dari mana itu? Nah, itu dikatakan dhalin, sesat. Nah, bukan itu ya Allah. Bukan jalan maghdub, dimurkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Nah, jadi kita kembali di surah Al-Fatihah itu sudah terkandung 3 macam tauhid itu. Nah, tapi memang tidak dijelaskan seperti ini. Tauhid yang pertama, rububiyah, ini contohnya. Tauhid yang kedua, uluhiyah, ini contohnya. Tauhid asma wa sifat, yang ketiga, ini contoh, tidak begitu. Nah, barulah kemudian peran ulama yang mengklasifikasi, yang mengatur. Ya, sama dengan baju ini. Konveksi hanya menjahit, memotong, menjahit, memotong, menjahit. Lalu siapa yang memajang, mengatur seperti itu? Pedagang. Konveksi nggak mau tahu, dia udah dibikin, udah selesai. Ya, kejual nggak kejual bukan urusannya. Nah, maka pedagang supaya laris ditata sedemikian rupa. Nah, itulah keahlian pedagang. Nah, jadi berbagi tugas. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, ya, tidak ditata seperti yang kita sampaikan sekarang ini. Nah, maka tidak semua kita yang bisa mengkonsumsi Al-Quran itu. Maka perlu kita dibantu dengan tafsir. Dengan tafsir barulah kita faham. Nah, itulah jasa para ulama buat kita untuk menjelaskan kepada kita isi kandungan Al-Quran itu. Nah, ketika teman sebelah yang dikatakan tadi, yang benci kepada ulama, ya mereka tidak mendapatkan hidayah. Ya, bukankah
yang menghibah seseorang itu, kata Allah Subhanahu wa taala, sama dengan memakan dagingnya yang sudah jadi bangkai. Ya. Kan di dalam Al-Qur'an, wala yaghtab ba'dukum ba'dah ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah kalian antara satu dengan yang lain saling menggunjingkan. Sukakah kalian memakan daging saudaranya yang sudah jadi bangkai? Fakarihtumuh. Pasti kalian akan jijik. Jadi menghibah seseorang sama dengan kita memakan bangkainya. Apalagi sekarang yang kita ghibah ulama Wahabi. Yang mereka sebut Wahabi itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pelurus akidah, pelurus tauhid. Ingat, ulama itu dagingnya beracun. Begitu mengkonsumsi daging ulama, maka kita akan sesat, susah untuk dipulihkan. Semakin diribah ulama, semakin sesat. Semakin diribah ulama, semakin sesat. Ini ancaman terhadap orang yang menghibah ulama. Maka semakin jauh mereka dari kebenaran, semakin menghibah, semakin sering baca Wahabi, Wahabi, anti Yahudi, segala macam, semakin jauh mereka dari kebenaran. Nah, demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, sekarang ini kan banyak ya pengajian itu yang untuk apa namanya, menyenangkan hati daripada yang ngaji itu dengan jemaahnya, dengan janji-janji dunia, dengan amalan-amalan mereka. Kalau saya bilang tadi, kalau kita tuh beribadah hanya untuk Allah, tapi mereka para ulama-ulama untuk menyenangkan hati dari jemaahnya supaya ramai, itu membuat amalan-amalan atau mungkin rasanya maksudnya. Iya, membuat amalan, dan juga kadang-kadang juga misalnya gitu sholat duha gitu kan, mau membayar rezeki sholat duha, ya mungkin ada ini, tapi secara nggak langsung itu juga mungkin dengan jika tertentu gitu, berapa ribu, berapa kali itu, atau salawat. Karena yang megang mobil ini mobil apa, ya tinggal kita salawatin aja, kan jadi milik kita gitu. Terus dan itu jamaahnya senang, makin ramai kan, dengan harapan jadi itu bisa jatuh kepada mereka, dihentikan ya. Dan itu kan juga itu pertanyaan kenapa, Ustaz, dan itu kan datang dari Al-Quran juga. Ya. Kemudian yang kedua, itu kan kesesatan, itu kan ulama juga yang ngomong. Ya. Terus ketika kita sebagai orang awam menganggap itu suatu yang tidak baik, terus kita mau bicarakan itu gibah juga. Maksud kita kan mau menyelamatkan teman-teman yang lain untuk enggak terlibat dengan hal yang seperti itu gitu. Itu jatuhnya gibah juga, Mas. Nah, ini padahal kalau nggak kita sampaikan, mana orang tahu gitu itu sesuatu yang nggak baik. Itu yang jadi satu pertanyaan, tapi sebenarnya bisa jadi dua, seperti yang pusat. Ya. Baik. Sebenarnya baik Al-Quran maupun As-Sunnah itu terdiri daripada basyirau wa nadhira, kabar gembira dan kabar pertakut. Ya, kabar gembira, ya, diantaranya bicara surga. Ya, kabar pertakut diantaranya bicara neraka. Begitu dalam Quran, begitu dalam As-Sunnah. Ya, basyira, kabar gembira untuk menyenangkan hati, supaya kita termotivasi untuk mengerjakan amal-amal soleh. Nah, cuman saja di antara da'i, ya, kemarin kita sampaikan pekan lalu, da'i ini ada yang murni da'i PP POM. Yang kedua, ada yang da'i pedagang. Ya.
Dai PPPOM hanya menyampaikan, ya udah sampai sudah selesai. Terima nggak terima, mau nggak mau, urusan kalian. Yang penting saya sudah sampaikan. Kalian terima, alhamdulillah. Kalian tidak terima, silakan bertanggung jawab dengan Allah dan Rasul nanti di akhirat. Itu dai BPPOM istilah kita pekan lalu. Ya. Kemudian yang kedua, dai pedagang. Dia berusaha mempoles-poles yang disampaikannya itu supaya diterima oleh audiennya, supaya besok diundang lagi. Bila perlu lebih banyak yang ngundang. Maka tidak jarang membuat cerita-cerita palsu, membuat hadis-hadis bohong. Nah, di sini awalnya terjadi penambahan-penambahan itu untuk menyenangkan audiens. Ya, kalau yang pas-pas bandrol saja biasanya kurang laku, besok nggak diundang lagi. Monoton katanya. Mendingan yang ini banyak bumbunya, kan gitu. Nah, jadi kadang-kadang terseret-seret itu untuk menyenangkan hati audiens, ya buat penangkal-penangkal, ya, ajimat-ajimat. Itu membuat juga dai juga, ya, yang pakai baju koko juga, yang pakai peci putih juga, malah berkalung sorban, berpegang tasbih di jarinya. Tapi dalam rangka menyenangkan audiensnya, dia tidak takut untuk berbohong atas nama Allah dan atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebenarnya yang dikatakan dai yang su'. Dai itu ada dua, ada dai warathatul anbiya, pewaris para nabi dan rasul. Ada dai yang su', dai yang jahat. Ya, dai warathatul anbiya, pewaris nabi, menyampaikan yang datang dari nabi, hanya itu, nggak ditambah-tambah, ya, pas bandrol. Nah, kemudian dai terlepas audiennya suka atau tidak, itu bukan urusannya. Nah, lalu dai yang su' ini, yang penting audiennya senang, dia tidak peduli memutarbalikkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, lalu siapa yang coba-coba ya menyinggung proyeknya, ya, menyebabkan proyeknya tergusur, nah inilah mereka fitnah. Ya. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dakwahnya dakwah tauhid. Yang tadinya kuburan dibaki di Ma'la yang menjulang tinggi lalu didatarkan. Nah, agama kuburiyun yang pertama kali meradang itu agama Syiah dan Sufiyah, karena mereka menyembah kuburan. Nah, inilah yang sangat benci kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan inilah yang menggulirkan bola panas yang disebut Wahabi itu. Jadi kalau kita telusuri dari mana asal istilah Wahabi ini, adalah dari mulut kotornya orang-orang Syiah. Dan Ahlus Sunnah yang jahil, Ahlus Sunnah yang tidak tahu, ikut latah bicara Wahabi. Nah, demikian Pak. Nah, lalu ditanyakan, bagaimana dengan menyebut nama mereka, apakah termasuk ghibah? Nah, ghibah itu ada dua. Ghibah yang dibolehkan dan ghibah yang tidak dibolehkan. Ghibah yang dibolehkan kalau ada perlu. Ghibah yang tidak dibolehkan yang tidak ada perlu. Sekarang tidak usah bicara din dulu. Sekarang kita bicara kesehatan. Kemarin kan kita dilanda COVID. Lalu si fulan ini terpapar COVID. Lalu kita katakan, hati-hati ya dengan tetangga kita ini, dia terpapar positif. Apakah itu ghibah? Tidak. Itu informasi. Kalau kita tidak sampaikan, ini menular ini, COVID ini. Ada mereka nanti menular. Nah, itu tentang kesehatan. Apalagi virus kesesatan itu lebih berbahaya daripada virus COVID-19. Virus COVID-19 ujung-ujungnya mati, innalillah wa inna ilaihi raji'un, selesai urusan.
Malah sebagian ulama mengatakan siapa yang wafat disebabkan penyakit menular, insya Allah syahid. Ya, kalau akidahnya tauhid. Jadi nggak terlalu takut kita dengan virus COVID-19. Sebentar. Tapi kalau virus syirik ini terpapar dengan virus kesyirikan, kalau tidak kita sampaikan kepada jemaah, awas, si fulan ini musyrik, jangan dengarkan katanya, jangan mendekat. Kalau kita tidak sampaikan, akan terpapar kepada orang sekelilingnya, terkena syubhat mereka. Jadi yang disebut terkena syubhat itu adalah terpapar itu, menular. Masalahnya bukan hanya di dunia, tapi merembet ke akhirat. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil zalimina min ansar. Al-Maidah ayat 72. Sesungguhnya orang-orang yang syirik, Allah telah mengharamkan surga untuknya. Tempat mereka adalah neraka dan tidak satu pun yang akan menolongnya. Nah, jadi ini sepertinya ghibah, tapi bukan ghibah, tapi informasi, memberitahukan kepada khalayak supaya jangan tertular dengan si fulan ini. Demikian, wallahu a'lam. Ya, ada rezeki, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari media sosial juga lihatnya ini kan, ada yang menyatakan kalau wujudnya Allah itu reinkarnasi ke Nabi Muhammad gitu katanya kan. Jadi saya bingung menjelaskan itu dan juga saya setelah saya mendengar itu saya akan bertanya kalau Ustaz, kalau ketemu begitu jangan nanya kan, kalau saya bertanya. Ya. Menjelaskan Ustaz. Wujudnya Allah, jadi mewakili Nabi Muhammad. ya. Ini kontras sekali ajaran Sufi. Ya, Sufi ini mengadopsi dari Nasara. Nasara ke Syiah, ya Syiah di Sufi sudah bercampur. Apa kata Nasara? Allah itu menitis pada diri Yesus. Yesus itu adalah jelmaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ketika kita menyembah Yesus, berarti kita telah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidahnya Nasraniyun. Nah, kemudian diadopsi oleh orang-orang Syiah. Apa kata orang Syiah? Allah itu menitis pada diri Ali. Ya, Ali itu adalah jelmaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu awal-awalnya Syiah. Begitu ke bawah, Syiah terpecah. Salah satu yang radikal adalah Syiah Nusairiyah. Ya, Syiah Nusairiyah ini banyak berkembang di Suriah. Nah, maka kemarin ketika Suriah bersimbah darah, di situ manhajnya dua, Sunni Syiah. Nah, penguasanya Presiden Bashar Assad itu manhajnya Syiah Nusairiyah. Nah, pernah enggak lihat video Sunni ditangkap, dikubur setengah badan, lalu ditodongkan senjata, ucapkan la ilaha illa basar, la ilaha illa basar. Jadi syahadatnya diganti dari la ilaha illallah menjadi la ilaha illa basar. Tidak ada Tuhan selain daripada Bashar Assad. Yang Sunni ini tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah, dikubur pelan-pelan, hidup-hidup dikubur pelan-pelan. Tadinya cuma saya setengah badan, udah tertimbun masih la ilaha illallah juga, habis, selesai. Nah, kenapa
Nusairiyah ini mengajak la ilaha illa basar, ternyata keyakinan mereka Allah itu menitis bukan hanya kepada diri Ali, tapi juga kepada diri imam-imam mereka, kepada orang-orang pilihan mereka, terhadap presiden mereka. Jadi Allah itu menitis pada diri Bashar Asad. Bashar Asad itu adalah jelmaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini awalnya dari Nasrani menyusup kepada Syiah, dan ini jugalah yang diyakini oleh Sufi. Nah, ya, Sufi itu kita tahu pemukanya termasuk Abu Yazid Al-Bustami. Ketika ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dia menjawab, tidak ada, laisa fi jubbati illallah. Tidak ada di dalam baju ini melainkan Allah. Bukan dia mengatakan dirinya Allah, tidak. Tapi dia itu jelmaan Allah. Allah itu menitis pada dirinya. Ya, mulai pada menitis sampai kepada bersatu. Nah, bersatu inilah yang dikatakan wihdatul wujud. Ya, wihdah artinya satu, wujud ada. Ya, yang ada itu cuma satu. Ya. Contoh ini, ya, di sini ada teh manis. Contoh, yakini aja, walaupun ini kosong, anggap aja di teh manis. Teh manis ini berawal daripada gula, teh, dan air panas. Lalu setelah dituang, diaduk-aduk-aduk. Kalau tadi bisa ditunjukkan ini gula, ini teh, ini air panas, bisa ditunjukkan. Tapi setelah dimasukkan ke satu wadah, maka ini nggak bisa lagi ditunjukkan. Mana yang gula? Ini, yang teh ini juga, air panas ini juga. Sudah bersatu, ini dikatakan wahdatul wujud. Menurut saudara kita di sono, manunggaling kaulo Gusti. Tok 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 tem. Jadi mulai daripada Nasrani, Syiah, Sufi, Kejawen itu sama akidahnya. Ya, menyatu dengan Allah. Nah, ini yang berbeda jauh dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah mengajarkan kita bisa takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, tapi tidak bakal bisa bersatu dengan Allah. Karena Allah jauh di arasy, kita di bumi. Kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, tapi kita tidak bakal bisa bersatu dengan Allah. Karena keyakinan Ahlus Sunnah, zat Allah itu istiwa di arasy, bukan di mana-mana sebagaimana yang diyakini oleh kaum Sufi. Demikian. Terima kasih, Ustaz. Yang lain? Di grup saya lihat banyak, tapi yang hadir nggak sebanyak di grup. Buat dia, buat saya.